Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kim dimanapun Anda berada? Saat ini masih di ruang siar Kim Citra Taruna Kenanga yang beralamat di Jalan Gajah Mada, tepatnya di kantor Kelurahan Winongo. Seperti biasa hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 masih di ragam Ngopi Sewarta, ngobrol pintar seputar Winongo dan kota. Hari ini cukup luar biasa karena biasanya kita bersama dengan teman-teman Kimaja. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga. Ini adalah Pak Lurah Winongo, Pak Agus Jatmika. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera. Bagaimana Pak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Ya, Pak Lurah dan Sobat Kim semua, hari ini kita memang mengangkat khusus tema ya, tema khusus yaitu Kaleidoskop Winongo 2020, sebuah catatan perjalanan sepanjang tahun. Langsung ke narasumbernya yang lebih berkompeten ya. Pak Lurah, sampai sekarang kesan pesannya selama setahun kayak apa Pak? Baik, terima kasih. Selama saya menjabat lurah di Kelurahan Winongo pada saat ini hampir 1 tahun, tepatnya mungkin 11 bulan lebih dari beberapa hari itu ya. Kesan-kesan yang saya rasakan selama di Kelurahan Winongo cukup mengasihkan. Karena apa? Karena Kelurahan Winongo itu merupakan kelurahan yang menurut saya sangat-sangat menantang, dan Kelurahan Winongo juga merupakan suatu kelurahan yang berada di pusat Kecamatan Mangowarjo. Itu memang merupakan nilai tersendiri dan punya arti sendiri bagi saya. Memang selama 1 tahun ini ada suka dan dukanya selama saya menjadi lurah di Kelurahan Winongo, tapi tentu saja lebih banyak sukanya. Karena apa? Karena masakannya itu masakan yang karakteristiknya itu sangat menarik, gitu. Orangnya sangat semangat dan juga karakternya juga bagus. Karena apa? Mungkin juga karena jumlah penduduk Winongo yang juga lumayan banyak, ada sekitar 8.000 penduduk dengan tingkat pendidikan juga lumayan tinggi. Itu kemarin saya lihat di data itu yang S1 saja sudah ada sekitar berapa kemarin ya? Ada sekitar 200 orang. 200 orang. Ya, menempati urutan ketiga. Yang pertama tentu saja lulusan SMA itu ada sekitar 2.800-an. Itu artinya apa? Artinya penduduk Kelurahan Winongo itu sangat relevan untuk dikembangkan dan untuk dimajukan. Dan saya rasa juga selama saya setahun di sini cukup humble, masyarakatnya cukup bersahabat, dan meskipun ada 1-2 mungkin itu biasa dalam kelurahan itu yang kritis, ya mungkin vokal, tapi bagi saya itu sebagai obat juga, karena bagaimanapun kalau ingin sembuh tetap harus makan obat meskipun itu pahit rasanya. Saya berharap seperti itu. Mungkin demikian kesan-kesan saya selama menjadi lurah Winongo selama 1 tahun. Ya, dicatat ya, menantang. Dalam 1 tahun ke belakang Pak, banyak sekali program-program yang tentu saja sudah mungkin direncanakan oleh Kelurahan Winongo. Bisa sedikit berbagi Pak, apa saja yang program yang sudah dilaksanakan dan mungkin yang beberapa yang tertunda karena memang COVID-19 itu juga ternyata berpengaruh di semua. Program-program yang sudah Pak, yang mungkin ya bisa biar teman-teman Kim dan juga sobat informasi yang ada yang mengikuti kita bisa tahu gitu Pak. Terima kasih, betul sekali bahwa kita sudah menyusun program lewat musrenbang dan juga tentu saja tidak lepas dari visi dan misi wali kota Pak ya. Itu kita breakdown menjadi program-program di kelurahan.
memang banyak sekali yang seharusnya kita lakukan dan seharusnya juga sudah dicapai, tapi berhubung itu ada pandemi Corona, ada beberapa program dan mungkin banyak program yang harus kita tunda. Karena apa? Dananya langsung kita alihkan di pandemi corona ini. Jadi alihkan ke pendanaan pandemi corona ini. Sehingga hampir selama 1 tahun kita lebih bekerja dalam menangani dan apa ya istilahnya, untuk refocusing ke refocusing itu pandemi corona, sehingga tentu saja banyak program yang tertunda. Tapi meskipun begitu, ada beberapa program yang sudah berhasil kita laksanakan, termasuk di antaranya RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Kita sudah berhasil menyelesaikan 7 rumah tidak layak huni, ya Pak ya. 7 rumah. Dan satu jamban. Satu jamban. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 100%. Alhamdulillah itu berkat kerja kita semua. Ya. Terus yang selanjutnya, memang selama pandemi ini kita fokus pada penanganan COVID. Tentu saja Kelurahan Winongo juga berkontribusi untuk ikut membantu pemerintah kota dalam rangka penanganan COVID. Di antaranya, 1, kita siagakan posko COVID, ya, itu setiap malam pasti ada orangnya, setiap malam itu. Ada yang jaga gitu ya? Ada yang jaga dan juga kita patroli piket, karena kita tidak ingin corona terus merajalela. Meskipun Junjun Sewu di Winongo ternyata juga corona lumayan tinggi. Jadi tantangan tersendiri itu ya. Tersendiri. Ini sudah 23. Per hari ini ya, per hari Jumat 11 Desember ini ada 23. Memang mengapa tinggi? Memang kita itu dengan gugus COVID kecamatan sepakat untuk testing, tracing dan penyembuhan. Itu sudah kita treatment ya Pak ya. Treatment juga kita lakukan terus menerus tanpa henti. Malah saya dengan 3 pilar itu sering menyapa masyarakat baik di kerumunan, di perumahan, tetapi itu yang hanya bisa kita lakukan, yang kami lakukan. Nah, ternyata corona masih terus menghampiri kita, ya kita harus tetap waspada. Intinya protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan kerumunan, cuci tangan sering-sering pada sabun. Itu yang sering kita sampaikan kepada masyarakat. Di samping itu memang itu terjadi peran COVID itu mulai Maret ya sampai September kita fokus pada penanganan corona. Di antaranya tadi itu kita sosialisasi tentang social distancing, physical distancing, terus juga sosialisasi dan memberikan edukasi pada masyarakat. Terus juga kita memberikan bantuan-bantuan yang kiranya bisa membantu warga Kelurahan Winongo untuk mengatasi COVID. Di antaranya kita salurkan bantuan berupa cuci tangan, alat-alat cuci tangan, juga kita bantukan termogan, juga kita bantukan APD. Itu banyak sekali yang sudah kita bantu dalam rangka penanganan COVID. Terkait penanganan COVID masih di sekitar COVID ya. Kelurahan Winongo kemarin saya dapat kabar juara apa tuh Pak? Ini masalah PPD. Untuk PPD pengelola pengelolaan informasi daerah ya, kita alhamdulillah juara kelima. Kategori berarti ada kategori ya, kelurahan pembantu PPD terbaik. Ya. Artinya sangat informatif atau bagaimana Pak? Ada 2 kategori ya. Yang satu perorangan itu kategorinya ada inovatif, ada kreatif dan macam-macam itu kan perorangan. Kalau di kelurahan ini pembantu PPD-nya, di secara kelembagaan
tingkat kelurahan kita meraih ranking kelima. Belum bisa ke satu. Harapannya nanti tahun depan ya. Tahun depan insya Allah ya. Insya Allah tahun depan dapat juara 1. Baik, masih di pandemi nih Pak. Kemarin BWI kita ditunjuk sebagai apa nih kampung tangguh gitu nggih. Kira-kira ke depan apakah masih difokuskan ke BWI atau mungkin bisa melebar ke yang lain, Pak? Oh iya, terima kasih mengingatkan kami. Memang sejak September setelah kita mengatasi corona, September yang sampai Oktober, kita berusaha untuk peningkatan perekonomian, Pak. Peningkatan perekonomian, sehingga harapan kami nanti setelah corona, kapan sebenarnya kita nggak tahu, tapi masyarakat kita sudah siap dengan peningkatan perekonomian. Di antaranya pemberian bantuan instalasi hidroponik yang di 8 titik itu, yang di Kampung Tangguh. Keduanya kita juga membuat lapak UMKM. Lapak UMKM yang di 8 Winongo itu ada sementara ada 10 lapak. Insya Allah itu merupakan lapak yang unik. Lapak yang bisa disebut jelaskan Pak gimana Pak? Unik. Keunikannya gimana nih Pak? Itu ada filosofinya sebetulnya. Anjay. Di samping kita juga adaptasi dari jauh di luar sana, tapi juga ada filosofinya. Itu kan kita mengambil programnya Pak Wali Kota, ada Pancakarya. Pancakarya. Kenapa Pancakarya? Kita berbentuk segi lima dengan yang segi yang ke atas itu meruncing ke atas. Itu artinya bagaimanapun usaha kita, ikhtiar kita tetap bersandar pada Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Itu filosofinya Lapak Winongo. Lapak Winongo luar biasa. Jadi tidak sembarang lapak itu. Memang banyak sekali lapak yang modern, tapi kita ingin ada rohnya di situ, ada filosofinya di situ, sehingga nanti masyarakat dan warga Winongo bisa juga mengambil hikmahnya dengan lapak yang ada. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya UMKM, adanya perekonomian semakin tumbuh, itu saya yakinnya masyarakat Winongo ke depan akan lebih baik dan lebih sejahtera. Jangan kemana-mana, kita akan sambung lagi, tetap di Ngopi Sewarta setelah pariwara yang berikut. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta.
Wujudkan Madiun nyaman dan damai, membangun Madiun nyaman dan damai. Wujudkan Madiun nyaman dan damai. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta, aku bangga. Kota Madiun tercinta. Balik lagi di Ragam Ngopi Sewarta edisi Jumat 11 Desember 2020, masih bersama Pak Lurah Winongo, Bapak Agus Jatmika AMD. Tadi kita baru ngobrol-ngobrol sedikit tentang program nih Pak. Masih di kegiatan kelurahan ya. Mungkin ada bisa diinformasikan buat teman-teman jika sobat informasi apa saja sih yang sudah dilakukan di tahun kebelakang untuk program-programnya. Oke, terima kasih. Untuk program-program yang sudah dilaksanakan, seperti yang kita sampaikan tadi, juga ada program-program yang bersifat pemberdayaan. Di antaranya yaitu pelatihan kursus mengemudi. Nah, itu sudah diikuti 40 warga Kelurahan Winongo, dan alhamdulillah pada saat ini juga sudah selesai dan sudah mahir dasar. Itu kursus mengemudi ini dapat mobil atau gimana Pak? Insya Allah dia ahli dalam mengemudi. Dan kita juga upayakan, kita dorong terus agar dia juga nanti punya SIM dan bisa untuk mata pencarian. Harapan saya itu satu, untuk mengemudi. Kedua, juga kita adakan pelatihan-pelatihan, di antaranya juga pelatihan tata kecantikan rambut. Tata kecantikan rambut. Itu juga lumayan, kemarin pengikutnya ada 45 orang itu alhamdulillah antusias semua dan sangat bersemangat, malah memohon meminta agar tahun depan tetap dilaksanakan untuk lanjutannya. Nah, kalau ini masih semangat, dasar, ya, besok tahun depan sudah lanjutan. Wah, gitu. Iya betul, sangat semangat sekali, luar biasa warga Winongo tentang pemberdayaan ini. Dan kemarin akhir November sudah kita selesaikan kita rambut. Sebelumnya juga pelatihan kue hantaran. Kue hantaran diikuti oleh PKK Kelurahan Winongo khususnya dan ibu-ibu Kelurahan Winongo yang lain. Itu ada 9 resep kue yang berhasil diselesaikan. Ada 3 hari, 1 harinya itu 3 resep. Dan kemarin saya lihat sendiri di sana 1 hari sampai selesai, sampai penutupan, itu hasilnya juga memuaskan. Artinya semangat, dan dari pihak pembimbingnya juga sangat puas dengan apa yang dilakukan oleh warga Winongo. Tenanan, semangat, juga hasilnya memuaskan. Kemarin itu memuaskan sekali. Alhamdulillah. Di samping itu juga ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan sebetulnya di pelatihan jahit itu ya. Untuk jahit memang kita program untuk pelatihan, tapi untuk alatnya sudah kita berikan sebetulnya. Tinggal nanti kita bentuk usaha jahit usaha bersama, dan itu sudah terbentuk kemarin, dan insya Allah untuk mulai Januari sudah mulai action semuanya. Harapannya berarti
apa yang sudah diberikan oleh pemerintah itu bisa Ya. dimanfaatkan. Iya, gitu, iya Pak. betul benar sekali. Itu Ini. ada jahit, ada alat untuk es krim sawi, ada alat untuk bengkel sepeda pancal, kita berikan juga, ada alat untuk bengkel sepeda motor, juga kita berikan semua, dan juga ada alat untuk pembuatan kue. Kue juga ada, itu semuanya ada. Harapan saya dengan adanya kelompok-kelompok dan usaha-usaha seperti ini, saya yakin yakinnya nanti akan ada perubahan yang luar biasa di luar. Minimalnya adalah dari segi Ya, ekonominya. dari gitu, segi Pak. ekonomi Hingga akan bangkit kembali. Tidak sampai terdampak sekali dengan harapan COVID. kami seperti itu. Oke. Luar biasa ini. Tata kecantikan rambut sudah nanti akan dilanjutkan di tahun depan. Insya Allah. Kemudian apa tadi pelatihan mengemudi Ya. minimalnya bisa untuk Beli mobil. beli mobil ya, dicatat peserta harus beli tidak minimalnya bisa untuk apa Ya. dia bisa menggunakan untuk keahliannya untuk bisa mungkin jadi driver atau Betul, mungkin itu. jadi apa ekspedisi dan sebagainya gitu Ya, Pak. ya. Terakhir Pak sebelum kita closing harapan nih. Tapi sebentar Pak, sebelum harapan, biar teman-teman bertanya-tanya, kita tahan dulu. Oke. Kita ngopi dulu Pak. Oke, siap. Karena dari tadi kayaknya kering Pak. Kita stop dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pariwara. Tetap ikuti Ngopi Sewarta edisi Jumat 11 Desember dengan tema Kaleidoskop Winongo 2020 bersama Pak Agus Jatmika, Lurah Winongo. Berapa menit? Wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Balik lagi di Ngopi Sewarta. Jadi sebelum kita cut ya, sebelum pariwara yang lewat tadi, pariwara lewat. Itu saya sempat tanya tentang harapan, tapi sebelum ke sana, harapan biar jadi closing aja. Saya pingin flashback ke belakang tentang pelayanan Pak. Karena kelurahan itu identik dengan pelayanan masyarakat. Gitu ya. Kalau di Winongo sendiri seperti apa Pak pelayanannya? Terima kasih. Pelayanan pada masyarakat, warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu kita usahakan dengan sebaik mungkin. Yang intinya warga jangan sampai ada yang kecewa dengan pelayanan. Itu intinya itu. Yang pertama yang kita lakukan adalah etika pelayanan. Jadi petugas pelayanan di ruang pelayanan betul-betul harus memenuhi kaidah pelayanan, yaitu ada senyum, ada sapa, ada salam, Termasuk cantik dan salam ganteng. cantik dan kebetulan dalam Winongo itu betul ada cantik dan ganteng ini sekarang ini. Itu jadi salam, sapa, sopan santun tetap yang nomor satu itu. Yang kedua, tempat pelayanan juga harus nyaman. Meskipun ruang pelayanan di Kelurahan Winongo itu tidak terlalu luas Pak ya, tetapi kita buat nyaman. Ada TV, ada Ruangannya ber-AC juga. ber-AC dan juga tempatnya bersih, rapi, itu kita usahakan. Termasuk juga di situ ada protokol kesehatan Betul, juga. betul protokol kesehatan ada, itu ada di depan pelayanan, ada di taman sabun, ada tisu, ada komplit lah di sana. Protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID Penanganan juga ada. Karena bagaimanapun teman-teman pelayanan juga sangat rentan gitu ya dengan betul. COVID, karena kita tidak tahu siapa yang datang, dia carrier atau Betul, tidak, betul. orang tanpa gejala dan sebagainya. Jadi cukuplah nih
Jadi di ruang pelayanan kelurahan sudah cukup. Masa gini, masalahnya yang paling terbaru dan mungkin tidak semua kelurahan melaksanakan tuh ada inovasi pelayanan, Pak. Inovasi pelayanan menarik ini, Pak. Meskipun sederhana tapi alhamdulillah kita laksanakan. Artinya apa? Untuk mencegah kerumunan di luar Winongo ada pelayanan yang sifatnya hotline. Hotline servis pelayanan. Itu maksudnya begini. Satu, untuk mencegah kerumunan, dan kedua untuk menghemat waktu, mempercepat proses pelayanan. Karena apa? Kadang-kadang orang yang melakukan permohonan surat itu kadang-kadang di samping ke kelurahan ada kebutuhan lain. Ya, kita beri kesempatan, silahkan dengan hotline itu beliau bisa melakukan kegiatan yang lain. Intinya gini, kalau hotline caranya seperti ini, hotline service pelayanan itu di luar Winongo cukup pemohon itu menuliskan maksud dan tujuan di WA dengan disertai fotokopi KTP dan fotokopi KK. Fotokopi KTP dan fotokopi KK. Syukur-syukur juga ada surat keterangan RT. Tapi kalau surat keterangan RT nanti bisa dibawakan pada waktu mengambil. Jadi WA masuk, betul. Kita proses, kita buat, tidak sampai 5 menit jadi. Kalau ada pejabatnya saya jamin 5 menit jadi. Gitu. Ngetik sampai. Setelah jadi langsung WA ke sudah jadi ketua RT-nya gitu. Nanti bisa langsung bisa. Sudah jadi langsung dia ngambil membawa fotokopi KK, KTP sama surat RT sama sudah jadi. Artinya tidak berkerumun dan juga dia sudah bisa melakukan kegiatan aktivitas lain pada waktu jadi tinggal mengambil. Itu meskipun kelihatannya sederhana, simple tapi bermanfaat bagi warga. Nah, harapan kami sebetulnya lebih dari itu. Jadi terus diantar aja nih ya. Cocok loh, Pak. Tapi sementara belum bisa sampai itu. Mungkin personel yang belum ada mungkin ya. Intinya kami ingin berbuat sebaik mungkin untuk warga-warga. Makanya secara pelan, secara bertahap kita lakukan hal yang sekiranya bisa memperbaiki pelayanan. Seperti itu, Pak. Ini cukup menarik ya. Mungkin belum terpikirkan di kelurahan lain ada semacam hotline ya. Jadi tidak harus datang antri, betul. Tapi cukup kirim WA melalui Pak RT atau boleh, langsung. Pak RT boleh langsung boleh, jadi langsung ke nomor WA di kelurahan. Pak RT tetap diberitahu nanti, Pak. Dan tembusan gitu, Bang. Iya. Dan Pak RT ada pengantar dari Pak RT. Iya. Jadi 5 menit langsung diambil. Jadi tidak perlu harus menunggu. Luar biasa. Harapannya ini bisa dicontoh nih kayaknya, Pak. Enggak apa-apa ini, Pak. Enggak apa-apa. Silakan diadopsi atau diadopsi. Ya, enggak apa-apa. Luar biasa ya. Baik, Pak Lurah, ini terima kasih sekali sudah ngobrol-ngobrol dengan kita sama-sama terkait program kerja yang sudah dilaksanakan semenjak tahun 2020 nih, karena kita di akhir Desember 2020 nih. Terakhir, Pak, sebelum kita closing, nanti harapannya ada closing statement juga. Harapannya dari Pak Lurah sendiri, baik untuk PPID, untuk pelayanan, untuk teman-teman warga, juga untuk masyarakat luas dari kelurahan, dari baik kelurahan Winongo maupun kota Nopo, Pak. Monggo. Terima kasih. Tentu saja kami sebagai Lurah Winongo sangat berharap sekali agar apa yang sudah baik ini, karena memang sudah baik, Pak ya, sejak dulu sudah baik. Dan saya harapkan minimal dipertahankan, syukur-syukur bisa ditingkatkan. Satu. Yang kedua, untuk pelayanan, untuk perangkat Lurah Winongo itu juga terus kita beri kita support terus, kita beri semangat terus agar dia bekerja dengan hati. Nah, itu penting, bekerja dengan hati. Kalau nggak bekerja dengan hati, nggak bekerja dengan ikhlas, nanti ya, outputnya pada masa juga tidak bagus. Itu yang penting kita dorong perangkat, kita dorong seperti itu. Dan juga kami juga terbiasa, Pak Agus, sebetulnya bahwa sebelum dan sesudah kegiatan pasti ada pengarahan dan diakhiri setelah itu evaluasi. Terus kita laksanakan, termasuk pada PSM kita. Kita bekerja seperti itu. Artinya apa? Artinya dalam segi dari perangkat, dari
lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Winongo, saya harapkan seperti itu. Mari kita berbuat, mari kita beribadah, mari kita niatkan untuk kebaikan untuk warga Winongo. Insya Allah nanti pasti ada manfaatnya dan ada hikmahnya. Itu yang saya tanamkan. Itu wah pasti itu terus menerus bagus. Termasuk PSM yang bekerja di luar apa itu? Kedinasan. Iya, di luar kedinasan dan juga sangat, saya rasa juga sangat berat juga PSM itu karena dia mengabdi betul-betul sebagai sukarelawan. Ya. Tapi kita solid aja bahwa apa yang kita lakukan tidak sia-sia, apa yang kita lakukan nanti pada hikmahnya, rezeki sudah ada yang ngatur. Ya. Insya Allah juga nanti akan akan baik pada saatnya nanti. Dan kami juga menginformasikan kepada siapapun perangkat maupun PSM, LKK dan lain-lain, kalau ada pengaduan langsung keluar saja. Artinya apa? Biar kita satu pintu, biar satu bahasa, dan harapannya masyarakat tidak diombang-ambingkan dengan pejabat ini seperti ini, lurahnya ini, cukup sudah lurah. Ya, itu salah satu strategi kita untuk meminimalisirkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Itu yang untuk harapan kepada warga masyarakat Kelurahan Winongo, tentu saja kami berharap agar warga masyarakat Kelurahan Winongo tetap baik, tetap semangat, kita saling koordinasi, konsultasi, komunikasi, connecting kita tingkatkan sehingga apa-apa yang dirasakan tidak dipendam saja dalam hati Pak ya, bisa disalurkan lewat Pak. Saya seperti ini Pak, saya inginnya seperti ini, gitu. Ya memang sejak saya di sini Pak Gus ya, harapan kami sebetulnya untuk warga masyarakat Winongo itu, saya ingin memberikan warga Winongo itu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Nah, kadang-kadang kalau kita memberikan suatu keinginan itu kadang-kadang tidak dibutuhkan. Betul. Warga RTA, RTB, RWA, RB itu kebutuhannya kan nggak sama. Nggak sama, Nah, nggak sama. Makanya kadang-kadang warga ingin ini semua, itu kan keinginan. Padahal itu bukan kebutuhan mereka. Masa konsep sekarang ini yang kita berikan itu kebutuhan, bukan keinginan. Nah, demikian. Terima kasih Pak. Jadi beberapa hal yang saya catat di Ngopi Sewarta kali ini, edisi Jumat 11 Desember. Yang pertama, banyak sekali perkembangan yang sudah ada di Kelurahan Winongo, mulai dari kelapa, kemudian ada juga pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Harapannya memang bisa berguna bagi teman-teman atau khususnya adalah para UMKM agar berdaya, termasuk juga mungkin starter muda gitu. Betul. Starter muda. Oh iya, juga mungkin Pak, kita ingin juga membangun istilahnya atau memberikan suasana lain bahwa kita tidak hanya badannya yang dibangun, tapi juga jiwanya. Artinya apa? Pembangunan kita terperhatikan, terus masalah infrastruktur juga terperhatikan, tapi seni dan budaya juga harus kita perhatikan. Nah itu saya rasa juga penting sekali. Makanya harapan kami nanti kalau ada kesempatan dan peluang, remaja-remaja kita atau bahkan orang-orang yang punya jiwa seni tinggi ya kita arahkan agar kesenian itu Bisa hidup tetap bisa hidup di Kelurahan. Harapannya tahun depan semoga Ya. tumbuh beberapa insan-insan seni ya. Ya, Mungkin betul. seperti seni Embryonya tradisional sudah, dan ya, sebagainya betul. gitu nggih. Baik Pak Lurah, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela sama-sama, kesibukannya. Pak Gus, terima kasih. Kembali. Semoga harapan-harapan tadi bisa terlaksana nggih. Tahun depan juga COVID-nya juga mereda dan Amin, hilang, amin. sehingga warga Kelurahan Winongo khususnya dan warga Madiun pada umumnya bisa melaksanakan aktivitasnya secara normal kembali. Amin. Terima kasih. Sebagai penutup seperti biasa, bagi teman-teman UMKM di Kelurahan Winongo yang memiliki produk bisa menghubungi kita. Nanti kita juga bisa kita agendakan di Ngopi Sewarta edisi berikutnya.
tetap berinternet sehat, bijak dalam bermedia sosial, lindungi data pribadi dan keluarga agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jauhi hoax dan isu sara, serta pandemi tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Saya undur diri dari ruang siar Kim Citra Taruna Kenanga yang ada di Gajah Mada 22 Madiun di Kelurahan Winongo. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi Sewarta edisi berikutnya. Silakan Pak. Oke. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Membangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Membangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Kita harus bersama.